أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan Allah masih memberikan kenikmatan yang lainnya yang tidak ternilai harganya. Maka wajib bagi kita anak-anak untuk bersyukur kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu anak-anak sempat kita bahas tentang makna iman dari kitab-kitab Allah. Telah kita bahas apa itu perbedaan kitab dengan suhuf. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas nih tentang isi dari kitab-kitab Allah, terlebih yang akan kita bahas lebih dalam Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang berbahagia, patut kiranya kita bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar agama. Karena menuntut pelajaran agama, mempelajari ilmu agama, itu adalah memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi pernah menyebutkan tidaklah suatu kaum itu berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan padanya. Nazalat alaihimus sakinah. Makanya anak-anak kalau pengen tenang ya baca Al-Qur'an, pelajari gitu. Karena ketenangan yang hakiki ya demikian. Dan insyaallah anak-anak kita akan bahas satu persatu pembahasan tentang nama-nama kitab Allah. Kemudian akan kita bahas isi dari kitab-kitab tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, rukun iman sebagaimana kita pahami yang ada 6 itu, yang nomor 3 adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan di antara nama kitab-kitab Allah akan kita sebutkan, akan kita perinci sebagaimana telah kita sampaikan pada pembahasan yang kemarin. Mari kita lihat anak-anak apa saja nama kitab-kitab Allah dan apa saja isi kitab-kitab tersebut. Anak-anak, nama-nama kitab Allah sebagaimana pada pembahasan yang kemarin kita bahas, di antara nama kitab-kitab Allah yang pertama adalah Taurat. Taurat itu dari bahasa Ibrani disebut Torah. Ya. Dan ketahui kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Apa tersebut? Anak-anak, mau kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya adalah untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh isi kitab-kitab tersebut adalah mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa yajtanibut taghut. Allah ingatkan, tidaklah aku utus pada tiap-tiap kaum, tiap-tiap umat Bani Israel ya, atau kaum-kaum yang lainnya. Tujuannya apa? Agar mereka mengajak manusia an i'budullah, menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan ibadah-ibadah atau peribadatan selain Allah. Ini kitab Taurat. Dalil kalau kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 2. Ya, kalau ditanya kitab Taurat diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Kemudian anak-anak yang kedua, kitab Zabur.
diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sekali lagi, tujuan Allah memberikan kitab tersebut adalah untuk disampaikan kepada manusia, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana kalau kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Apa sih isi dari kitab Zabur, kitab Taurat ini? Nanti anak-anak akan kita sampaikan, kita berikan. Ya, isi dari kitab-kitab tersebut yang nanti bisa anak-anak akses pada materi yang akan kita berikan besok insya Allah ya, atau pada sesi berikutnya. Kemudian anak-anak, kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama, apa tujuannya, apa fungsinya? Untuk mengajak manusia, atau agar disampaikan kepada manusia, agar manusia beribadah kepada Allah. Dalilnya mana? Surah ayat 27. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. Anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan pada poin yang keempat tentang Al-Quran, kitab suci kita. Ini akan kita perdalam anak-anak. Harapannya apa? Setelah belajar ini, anak-anak menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, anak-anak yang suka membaca Al-Quran. Karena banyak keutamaan yang akan kita dapatkan manakala kita mau mempelajari Al-Quran. Ya, kita bahas yang pertama, Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ya, jadi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Al-Quran adalah artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia di malam yang penuh dengan kemuliaan, agar manusia beribadah kepada Allah. Meskipun banyak nanti kalau kita membuka buku-buku itu pengertian yang lain, tapi inti dari Al-Quran adalah hal tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quranul Karim. Kemudian anak-anak, apa nama lain dari Al-Quran? Apakah ada anak-anak? Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda. Apa Al-Huda itu? Kenapa dikatakan nama lain Al-Quran adalah Al-Huda? Al-Huda anak-anak, Al-Huda itu adalah petunjuk. Berarti apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kalau kita ingin dapat petunjuk, ya baca Al-Quran. Ketika kita ingin tahu mana yang benar, yang mana yang salah, baca Al-Quran. Karena salah satu isi Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah Al-Huda. Apa Al-Huda itu? Petunjuk. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi anak-anak, Al-Furqan nama lain Al-Quran adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa. Apa artinya Asy-Syifa? Obat. Anak-anak, nama lain Al-Quran adalah Asy-Syifa, obat bagi manusia. Allah pernah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah Allah turunkan Al-Qur'an adalah sebagai obat dan rahmat bagi manusia. Makanya banyak ya ketika ada orang sakit dibacakan Al-Qur'an. Apa tujuannya? Agar diberikan kesehatan. Ketika hati sedang gundah gulana, pikiran kemana-mana, baca Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an adalah asy-syifa, obat. Obat nih bagi kita yang sedang galau, obat nih bagi kita yang sedang mungkin sedang banyak pikiran dan lain-lain. Kita kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian nama yang lain adalah Al-Dzikr sebagai pengingat. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah Alkitab. Apa Alkitab itu? Ya Alkitab Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dibukukan. Nah, anak-anak yang berbahagia, ini Al-Quran. Nama-nama lainnya Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Dzikr, Al-Kitab. Sungguh luar biasa. Di balik nama ada makna. Di balik nama ada makna. Maka ketika anak-anak nanti, apa nama lain Al-Quran? Ini nama lainnya Al-Huda. Kenapa dikatakan Al-Huda? Karena Al-Quran berisi petunjuk. Harus paham ya. Kenapa dikatakan Al-Quran itu namanya Al-Furqan? Dikatakan namanya Al-Furqan karena Al-Quran itu pembeda. Pembeda apa? Yang benar dan yang salah. Kenapa dikatakan Asy-Syifa nama lainnya? Karena Al-Quran sebagai obat. Kenapa dikatakan Al-Dzikr? Karena Al-Quran sebagai pengingat, mengingatkan kita. Kenapa disebut Alkitab? Karena Al-Quran berisi firman-firman Allah yang kemudian dibukukan. Anak-anakku yang berbahagia, ini nama-nama lainnya. Apa isi dan keistimewaannya? Kemudian apa tujuan diturunkannya ini semua? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Ini kita pahami dulu satu persatu. Ya, jadi anak paham apa Taurat, Zabur, Injil, apa itu pengertian Al-Quran, nama lain Al-Quran. Anak-anakku, setelah kita membahas tentang Al-Quran, pengertian, nama lain, ya, mudah-mudahan hal tersebut bisa kita pahami. Harapannya apa? Setelah kita paham itu, kita akan membacanya. Dan Al-Quran, anak-anakku, Al-Quran itu membenarkan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab terdahulu, bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran juga membenarkan dulu itu Allah menurunkan kitab apa? Zabur, Taurat, Injil. Ini kitab-kitab samawi. Ini dibenarkan dalam Al-Quran, tidak diingkari. Ya, dibenarkan semuanya. Maka anak-anak sekarang karena kita pada masa diutusnya Nabi Muhammad, tugas kita adalah mengimani Al-Quran, mengamalkan isinya, dan apa saja isinya besok akan kita bahas. Mudah-mudahan anak-anak yang singkat ini bisa dipahami, sehingga dari pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan apa tuh nama lain Al-Quran, apa pengertian Al-Quran. Kemudian Taurat diberikan kepada siapa, dalilnya surat apa. Zabur diberikan kepada Nabi siapa, dalilnya surat apa. Injil diberikan kepada siapa, dalilnya surat apa. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai Asy-Syifa? Kenapa Al-Quran disebut atau dikatakan nama lainnya adalah Al-Dzikr? Kita harus paham. Insya Allah itu anak-anak pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak diberikan kepahaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman dan kemudian anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sukses dunia akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.